Dan hal ini bukanlah hal yang asing, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan telah menjelaskan segala sesuatu. Bahkan kata sebagian sahabat, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa at-tayru yuqallibu janahaihi illa wa anba'ana fihi lana ilman. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal melainkan tidak ada seekor pun burung yang terbang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami ilmu dari burung yang terbang tersebut. Dan juga berkaitan dengan awal mula penciptaan sampai akhir penciptaan alam semesta ini, pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di mana beliau berkhutbah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu an. Kata beliau, kata sahabat ini Abu Zaid, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat fajar. Thumma sa'ida al-minbar fa khatabana. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah kepada kami. Hatta zuhur, sampai masuk waktu zuhur. Hatta hadarat zuhur, kata rawi sampai waktu salat zuhur sampai tiba. Fa shalla zuhur thumma sa'ida al-minbar fa khatabana. Setelah masuk waktu zuhur, beliau salat zuhur. Setelah selesai, beliau kembali naik mimbar dan melanjutkan khutbahnya. Hatta hadaratil asr, sampai masuk waktu salat asar. Beliau salat asar. Setelah selesai, beliau kembali naik mimbar dan berkhutbah kepada kami hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Kemudian kata Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu an, fahaddatsana ma kana wa ma huwa kain. Pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami apa saja yang telah terjadi sejak penciptaan alam semesta ini dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kata beliau, fa'ahfazna a'lamuna, maka orang yang paling banyak menghafal dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang paling berilmu di antara kami. Siapa yang paling menghafal dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang paling berilmu di antara kami. Maka menjelaskan tentang awal penciptaan alam semesta ini adalah di antara bentuk aplikasi dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, bahwasanya beliau sendiri yang mengabarkan kepada sahabatnya tentang kejadian alam semesta ini. Dan juga kita menyebutkan penciptaan alam semesta sejak awal sampai akhirnya nanti, di dalamnya terdapat hikmah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit, demikian pula bumi semisalnya. Turun dan naik perkara antara keduanya, dari langit turun ke bumi dan malaikat-malaikat dari bumi naik ke atas langit. Semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan agar kalian mengetahui, lita'lamu,
agar kalian mengenal Allah, bahwasanya dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala qad ahata bikulli syai'in ilma, telah mengetahui segala sesuatu, telah mengilmui segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penciptaan alam semesta, dan kita akan membuat beberapa pijakan. Pijakan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta segala sesuatu. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Selain dari Allah, maka dia makhluk. Ini pijakan pertama yang harus kita pegang di dalam menjelaskan tentang penciptaan alam semesta ini. Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Maka apapun itu, jika dia bisa disebut sesuatu selain Allah, maka dia adalah makhluk. Sehingga tidak perlu ragu lagi tentang arsy, apakah dia makhluk ataukah bukan makhluk. Karena arsy ini adalah selain Allah. Dan kita akan sebutkan secara rinci nanti makhluk apakah yang pertama kali Allah ciptakan. Di dalam hadis yang kita sudah sebutkan tadi, Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi berkhutbah pada hari itu dari sejak belum ada makhluk, yang ada hanya Allah, sampai penduduk surga masuk ke dalam tempat-tempat mereka di surga, dan penduduk neraka masuk ke dalam tempat-tempat mereka di dalam neraka. Semuanya dijelaskan. Maka yang pertama akan kita bahas, setelah berpegang dengan pijakan yang pertama tadi, bahwasanya Allah lah yang mencipta segala sesuatu, maka kita akan rinci sesuatu ini. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan? Apakah yang pertama Allah ciptakan langit, ataukah bumi, ataukah pena yang menulis takdir, ataukah arsy, ataukah kursi yang Allah sebutkan di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kita akan bahas insyaallah ta'ala, dan tentunya ini adalah pembahasan yang sangat luas dan tidak mungkin kita membahasnya secara detail. Untuk itu, di dalam memaparkan setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, kita akan mengembalikan atau menjadikan sebuah kitab sebagai referensi kita, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, yang kita kenal beliau sebagai seorang mufassir dengan tafsirnya tafsir Ibnu Katsir. Kitab beliau bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab beliau diberi judul Al-Bidayah, permulaan kehidupan, wan Nihayah, sampai akhir kehidupan. Jilid-jilidnya sangat tebal. Baik, beliau rahimahullah, dan walaupun kita jadikan buku ini sebagai referensi, kita tidak mungkin membaca secara detail satu-satu ucapan beliau. Kita akan mencoba meringkas dari apa yang telah beliau paparkan dan rajihkan. Dan perlu diketahui, Ibnu Katsir selain dia ahli tafsir, juga beliau ahli hadis. Sehingga beliau sangat berhati-hati di dalam mengambil hadis untuk dijadikan sebagai landasan atau pijakan di dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum. Beliau memiliki sebuah buku dalam mustalahul hadis yang berjudul Al-Ba'ithul Hadits. Al-Ba'ith Al-Hadits, yang merupakan kitab bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat
catatan pertengahan dalam mempelajari ilmu hadis. Baik, apa yang pertama kali Allah ciptakan di alam semesta ini? Para ulama berselisih pendapat, dikarenakan tidak ada dalil yang secara qat'i, sarihun, sahih, secara gamblang menyebutkan makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan. Ada dalil yang menyebutkan dalam Sunan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena ini, tulislah. Ia bertanya, wa ma aktub ya Rabb? Apa yang aku tulis, wahai Allah? Lalu Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'. Tulis semua ketentuan, semua ketetapan, semua takdir yang akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Akan tetapi ini tidak dipahami oleh para ulama sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan, karena ada perselisihan dari sisi membaca lafaz awwalu ma khalaqallahu al-qalama atau al-qalamu. Antara dhamma dengan fathah ini bisa berbeda penafsiran. Dan para ulama memahami hadis ini, pertama kali ketika Allah telah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maksudnya ketika pena ini sudah diciptakan, Allah berfirman kepadanya, bukan dia makhluk yang pertama kali diciptakan. Karena banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW ketika datang ahlul Yaman, diantaranya di Sahih Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah kedatangan tamu penduduk negeri Yaman. Lalu penduduk negeri Yaman ini bertanya kepada Nabi kita SAW, ji'naka linas'alaka an hadzal amr. Wahai Muhammad, kami datang kepadamu untuk menanyakan tentang penciptaan alam semesta ini. Di manakah Allah sebelum langit dan bumi diciptakan? Sebelum arsy diciptakan? Lalu Nabi SAW menjawab, kana Allah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, kana Allah walam yakun ma'ahu syai'. Di dalam riwayat lain, wa fawqahu ama wa tahtahu ama. Dahulu yang ada hanyalah Allah. Seluruh alam semesta ini adalah ama, hampa. Perhatikan di sini, ada di dalam bahasa Arab yang kemudian diadopsi oleh ilmu filsafat, yang ulama ahli sunnah terpaksa menggunakan lafaz ini. Ada namanya lafaz hadis dan azali. Ini ada istilah baru, tapi insya Allah ringan kalau kita sudah jelaskan maknanya. Perhatikan lafaz azali dan lafaz hadis. Azali, misalnya hayatun azaliyah, kehidupan yang azali, artinya kehidupan yang tidak didahului oleh kematian sebelumnya. Wujud azali, wujud yang azali artinya wujud atau keberadaan yang tidak didahului oleh ketiadaan sebelumnya. Adapun wujud hadis adalah wujud yang didahului ketiadaan sebelumnya. Misalnya, bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas apa yang sedang kita bahas. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya bahwasanya dia adalah As-Sami'ul Alim. As-Sami' Al-Alim. Banyak sekali, misalnya di surat Az-Zukhruf Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan juga di ayat kursi,
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Allah menyifati dirinya bahwasanya dia memiliki ilmu, tapi Allah juga mensifati makhluknya memiliki ilmu. Contohnya di dalam surat Saba, Allah berfirman tentang Nabi Daud, wa 'allamnahu san'ata labus. Dan kami berikan ilmu kepada Nabi Daud, kami ajari dia untuk membuat baju besi, baju perang. Maka perhatikan di sini ada dua jenis ilmu. Ada ilmu yang Allah sandarkan kepada dirinya, dan ada ilmu yang Allah sandarkan kepada makhluk. Apa perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Perbedaannya ada beberapa. Yang pertama, ilmu Allah sifatnya azali. Adapun ilmu makhluk sifatnya hadis. Apa maknanya? Ilmu Allah adalah ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan terlebih dahulu. Artinya Allah mengetahui sesuatu itu tidak perlu mempelajarinya dulu baru Allah mengetahui. Tapi Allah memang sudah mengetahuinya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk kalau belum mempelajari sesuatu, maka dia tidak akan mengetahui sesuatu itu. Contohnya, anak kecil masih bayi misalnya, baru belajar merangkak. Ketika dia melihat api lilin di hadapannya, potensi untuk memegang lilin tersebut sangat besar. Kenapa? Karena belum sampai kepada dia ilmunya bahwasanya api ini panas dan bisa membakar. Inilah yang dikatakan ilmu makhluk yasbiquhul jahal, didahului oleh kejahilan. Makanya disebut ilmu hadis, adanya didahului oleh ketiadaan. Adapun ilmu Allah adalah ilmu yang azali. Allah mengetahui sesuatu merupakan sifat Allah yang tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ini? Allah berfirman melalui lisan Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-An'am, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik. Kemudian perbedaan yang kedua antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah yang pertama tadi tidak didahului oleh kejahilan dan tidak akan tersentuh oleh kelupaan. Tidak akan tersentuh oleh kelupaan. Allah berfirman melalui lisan Nabi Musa menceritakan tentang ucapan Nabi Musa dalam surat Taha, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan salah, tidak akan keliru, dan tidak akan pernah lupa. Adapun manusia adalah tempat lupa. Allah berfirman tentang manusia yang pertama yang diciptakan di dalam surat Taha, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Sungguh kami telah memberikan wasiat, nasihat kepada Nabi Adam ini untuk tidak mendekati pohon khuldi. Lalu dia lupa. Perhatikan ini, lupa. Padahal Adam adalah manusia yang paling sempurna penciptaannya. Tingginya setinggi 60 hasta. Ini manusia ketika masuk surga semua akan dikembalikan bentuknya seperti Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah bentuk yang paling sempurna dari manusia. Perhatikan ini. Maka kalau kita sudah pahami tentang dua lafaz ini, ada yang namanya azali, ada yang namanya hadis, baru kita akan paham tentang ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwasanya syaitan akan mendatangi manusia dan memberikan was-was, bisikan-bisikan, siapa yang menciptakan engkau? Siapa yang menciptakan ayahmu? Siapa yang menciptakan kakekmu? Sampai siapa yang menciptakan Allah? Ini bisikan syaitan dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Maka bagaimana kita menjawabnya? Kehidupan Allah adalah hayatun azaliyah,
kehidupan yang tidak didahului ketiadaan sebelumnya. Berbeda dengan manusia, Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah sampai kepada manusia berita tentang di masa mereka belum bisa disebut sebagai sesuatu. Perhatikan, belum bisa disebut sebagai sesuatu. Kenapa? Karena mereka belum diciptakan. Manusia bisa ada di muka bumi ini, wujudnya ada setelah sebelumnya dia tiada. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya, wujudnya adalah wujud azali. Dipahami sampai di sini? Inilah makna firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah yang mencipta segala sesuatu. Apapun itu di alam semesta ini bisa dikatakan sebagai sesuatu selain Allah, maka dia makhluk. Ini juga nanti kalau kita mantap di sini, kita akan mantap untuk membantah syubhat-syubhat orang-orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya, atau orang-orang Jabriyah yang ekstrim, mereka mengatakan perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Perbuatan manusia adalah perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Lalu kita katakan perbuatan manusia ini apakah bisa dikatakan sesuatu? Bisa. Sesuatu itu bisa benda, bisa zat, bisa sifat. Ini sesuatu. Maka dia kalau bisa dikatakan sesuatu, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih gamblang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Baik, kita lanjutkan. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan, yang Ibnu Katsir sebutkan dan merajihkan, perkuat dari banyak hadis, adalah Al-Arsh. Dan ini Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud. Dalam surat Hud halaman kedua, ayat ke-7, baris kedua sebelah kiri, Allah berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan adalah dalam 6 hari, dan adalah arsy-Nya berada di atas air. Perhatikan di sini Allah menyebutkan Ia yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah berikan keterangan sesuatu yang sudah terjadi, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah di atas air. Dan ini panjang penjelasannya tentang arsy, sifat arsy. Kita akan sebutkan sedikit saja sifat arsy. Walaupun nanti inti dari ta'lim kita sebenarnya kita ingin mengambil teladan yang banyak dari para nabi. Kita akan urutkan nanti insya Allah dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai umat, sampai manusia terakhir yang lahir dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita urutkan sesuai kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dari awal penciptaan sampai akhir manusia masuk surga atau masuk neraka, waliyad billah. Baik, arsy ini memiliki tiang, dan arsy ini berada di atas air dengan nas Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam banyak hadis bahwasanya di bawah arsy Allah ini ada laut, bahrun, air yang sangat luas, dalamnya bisa ditempuh dalam perjalanan 500 tahun. Dan sebelum kita membahas tentang arsy yang besar, karena kita akan merasa heran dan heran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran tentang seperti apa sih besarnya arsy. Karena di wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum thamaniyah, di dalam surat Al-Haqqah, pada hari kiamat nanti yang memikul arsy Allah
itu berjumlah 8 orang malaikat. Besarnya malaikat ini saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina syahmati udhunaihi, antara ujung daging telinganya yang lembut ini sampai ke pundaknya, masiratu sab'umi'ati am, perjalanan 700 tahun. Ini baru malaikat yang memikulnya dari ujung daun telinganya sampai pundaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang perbandingan langit, bumi dengan kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawatu sab' wal arduna sab' fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fit turs." Permisalan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit terhadap kursi yang Allah sebutkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, itu bagaikan 7 uang dirham, kalau kita mungkin uang koin, kalau dibandingkan dirham itu terbuat dari perak. Dan baju besi kalau dibanding materialnya dari besi, dari logam, permisalan langit yang 7, bumi yang 7 dengan kursi adalah seperti perbandingan baju besi yang besar dengan 7 uang koin tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal kursi fil arsh illa ka halqatin ulqiyat fil falah. Dan permisalan kursi kalau dibandingkan dengan arsh bagaikan gelang yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Subhanallahil azim. Dan apa yang kita saksikan berupa bintang-bintang ini disebut dengan as-sama'ud dunya, langit yang paling dekat. Allah berfirman, wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami jadikan di langit yang terendah ini, yang paling dekat dengan bumi, hiasan berupa bintang-bintang dan cahaya bagi manusia. Perjalanan antara langit pertama dengan langit kedua, atau dari bumi ke langit yang pertama, itu masih ratu khamsimi'ati sana, perjalanan 500 tahun. Dan antara langit satu ke langit yang kedua adalah perjalanan 500 tahun. Demikian seterusnya sampai ke langit ketujuh. Maka di sini kita harus berpikir untuk tidak mengkiaskan apa yang kita akan sebutkan ini dengan apa yang kita lihat, karena sangat jauh. Baik, arsy ini di antara sifatnya, setelah yang kita sebutkan berada di atas arsy, berada di atas air, dan air ini merupakan samudra yang dalam dan luas. Perlu diketahui bahwasanya arsy ini adalah makhluk yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Di atasnya tidak ada makhluk, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan ini pada 6 tempat di dalam Al-Quran. Allah berfirman misalnya di surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah berada tinggi di atas arsy, tinggi di atas arsy. Dan juga di surat Al-Furqan, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dan juga ada di surat Yunus, ada di surat Maryam, bukan surat Maryam, ada di surat As-Sajdah, dan ada di surat yang lainnya, di surat Taha. 6 tempat. Semuanya Allah sebutkan secara gamblang bahwasanya ia berada di atas arsy. Dan arsy ini adalah atap dari semua makhluk. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan sebagian riwayat dari salaf, ka'annahu qubbatul makhluqat. Dia seperti kubbah. Kubbah yang kalau kita saksikan di atas masjid biasanya, itu kubbah. Seperti itulah arsy yang menutupi semua makhluk. Dan kalau kita perhatikan
perbandingannya sangat jauh antara arsy dengan makhluk-makhluk yang lain. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Maha Besar, tidak butuh dengan arsy ini. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dari apa yang ia perbuat. Baik, ini arsy. Mungkin kita tidak perpanjang lagi. Kita akan bahas makhluk-makhluk yang lain sampai pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Baik. Yang berikutnya yang Allah ciptakan setelah menciptakan arsy adalah al-qalam, pena. Yang mana pena ini adalah makhluk yang Allah perintahkan untuk menulis semua takdir makhluk tanpa terkecuali. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba maqadira kulli syai'in bi 50,000 sanatin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard." Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan juga tadi ada satu poin sebenarnya, kenapa kita harus memahami tentang hayatun azaliyah, kehidupan yang ada dan tidak didahului oleh ketiadaan, dengan kehidupan yang hadis. Karena orang-orang ateis, mereka untuk membuat teori bagaimana bisa ada makhluk di alam semesta ini, mereka bingung. Sampai ada penulis buku DNA, dia bingung untuk menjelaskan apa makhluk yang pertama kali, apa sesuatu yang pertama kali ada. Sampai akhirnya dia mengatakan ada itu diciptakan dari ketiadaan. Sampai kesimpulannya di sini. Lalu bagaimana mereka untuk membuat rekayasa kok bisa ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada planet? Mereka menyebut bahwasanya pernah terjadi benturan yang besar yang bernama Big Bang, supernova. Dari Big Bang inilah, tabrakan yang sangat kuat inilah, kemudian tercipta planet-planet, ada matahari, ada bumi. Lalu kita akan menanyakan kepada mereka, kok bisa tiba-tiba ada hewan-hewan yang lain? Mereka akan mengatakan setelah itu ternyata di bumi ini jaraknya ideal dari matahari sehingga bisa muncul di situ H2O, air. Dan air inilah sebagai sumber kehidupan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Makanya jangan heran, ini sudah ada dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Sekarang NASA dan yang lainnya ketika ingin mencari kehidupan di planet lain, apa yang pertama kali mereka cari? Air. Baik. Lalu bagaimana kok bisa ada makhluk-makhluk yang lain? Mereka mengatakan pertama ada air. Setelah itu tumbuh ganggang atau namanya tumbuhan perintis, lumut dan seterusnya. Lalu lumut ini mengalami evolusi dan seterusnya nanti menjadi ada konsumen 1. Setelah itu ada konsumen 2, ada konsumen 3 sampai membentuk sebuah ekosistem. Kemudian adalah monyet. Kemudian monyet ini terus berevolusi sampai menjadi Meganthropus, Paleojavanicus dan seterusnya, sampai akhirnya menjadilah nenek moyang mereka, bukan nenek moyang kita. Ini kenapa mereka membuat teori evolusi ini? Untuk menghindari hayatun azaliyah tadi. Jadi memahami tentang evolusi ini bukan hanya masalah teori saja, ini masalah akidah. Mereka mencoba membuat karena mereka bingung, hanya dari Big Bang tadi, benturan yang besar, kok bisa ada makhluk-makhluk yang lain? Kalau tidak ada teori evolusi, maka batal semua yang mereka klaimkan. Maka untuk menutupi agar orang tidak mencari kekuatan yang menciptakan semuanya ini, mereka buatlah teori evolusi.
Padahal kalau kita bertanya, ada dua benturan yang besar. Siapa yang menciptakan benturan ini? Dari mana benda yang berbentur ini? Sampai akhirnya mereka sampai kepada sebuah kesimpulan, sesuatu yang ada itu diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya seluruh dunia mengetawakan mereka. Itulah ateis. Ketika manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakannya untuk menghukumi Al-Qur'an. Bukan digunakan untuk memahami Al-Qur'an. Perhatikan dua hal ini. Berbeda antara menghukumi Al-Qur'an dengan memahami Al-Qur'an. Kemudian mereka biasanya mahasiswa yang menganggap diri orang-orang intelek, biasanya mereka mengatakan, bukankah Allah memerintahkan kita, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita diminta untuk menggunakan akal, berpikir, bertafakkur. Maka kita harus gunakan akal. Kita jawab, benar, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal, akan tetapi akal yang memahami, bukan akal yang menghukumi, memvonis, oh ayat ini cocok, jilbab nggak cocok, yang lain tidak cocok, sesuai hawa nafsunya. Ini namanya akal yang menghukumi, yang memvonis. Padahal yang Allah inginkan adalah akal yang memahami. Dipahami ini? Inilah syubhat orang-orang ateis. Makanya harus kita pahami tadi, kehidupan Allah adalah hayatun azaliyah, kehidupan wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Baik. Makhluk yang kedua adalah al-qalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatu. Walaupun memang ada pembahasan sendiri bagaimana kita beriman dengan takdir. Perlu kita pahami secara umum, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua apa yang akan terjadi, termasuk apa yang akan kita alami. Akan tetapi Allah memberikan pilihan bagi manusia. Memang ada takdir yang manusia tidak ada pilihan padanya. Jadi takdir itu ada dua jenis, ada namanya takdir kauni, ada takdir syar'i. Ada takdir yang sifatnya manusia tidak bisa memilih. Contohnya, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan sebagai orang Arab atau orang Eropa, orang yang bermata biru atau bermata hitam. Apakah ada yang bisa memilih ini? Enggak ada. Ini namanya takdir kauni. Tapi ada takdir syar'i. Kita mau baik atau kita mau menjadi orang yang buruk, ini Allah berikan kita pilihan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran dari Rabbmu wahai Muhammad. Barang siapa yang ingin kufur setelah datang kepadanya kebenaran, silakan. Barang siapa yang ingin beriman, silakan. Dibedakan antara dua hal ini. Jangan ada orang yang mengatakan dia mencuri, lalu setelah ditangkap, oh ini saya sudah takdir. Dan ini pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika masa kekhalifahan beliau, ada orang yang mencuri, lalu dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, atau dia minum khamar. Wahai Amirul Mukminin, saya minum khamar karena memang Allah sudah menakdirkan. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Dan kami akan mencambuk engkau karena Allah sudah menakdirkannya. Baik. Jadi tidak boleh menjadikan takdir syar'i ini sebagai alasan untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena manusia diberi pilihan dalam hal tersebut, akan tetapi kehendak dan pilihan manusia ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baru bisa terjadi. Baik. Kemudian makhluk yang berikutnya adalah kursi. Dan kursi ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, jangan kita pahami itu adalah tempat duduk Allah, singgasana Allah. Tidak. Kursi ini kata Ibnu Abbas, mawdi'u qadamayir rahman. Kursi ini adalah tempat pijakan kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sesama makhluk yang namanya sama saja sudah berbeda. Kursi yang kita pakai dengan kursi yang ada di sisi Allah berbeda. Lalu bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka betapa jahilnya, betapa bodohnya dan betapa lancangnya orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Baik, kita sisa 2 menit lebih. Kemudian yang berikutnya, mana yang lebih dahulu? Allah menciptakan langit atau bumi? Mana yang lebih dahulu? Allah menciptakan langit dulu kah atau bumi dulu? Siapa yang bisa? Sebelah kanan langit, sebelah kiri langit. Kalau ada rumah, sebuah bangunan, bumi itu sebagai hamparan dan langit sesuatu yang ditinggikan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah bumi. Allah ciptakan dalam 4 hari. Kemudian setelah itu Allah ciptakan langit dalam 2 hari. Sehingga jumlahnya berapa hari? 6 hari. Dan ini Allah sebutkan di banyak ayat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Seperti apa rinciannya? Allah sebutkan di halaman pertama surat Fussilat di sebelah kanan bagian tengah. Allah berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah pantas kalian kufur kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari? Oh, berarti cuma 2 hari, Ustaz. Sabar, masih ada ayat setelahnya. Fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha